Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Pidiasari, Irfan Maulana, dan Resi Anjani. Dalam video ini, kita akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai uji hipotesis. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu merumuskan H0 dan H1, yang kedua menentukan tes statistik, yang ketiga menentukan alfa dan poin kritis, yang keempat menentukan uji statistik, dan yang terakhir, yang kelima membuat kesimpulan. Untuk menjelaskan prosedur pengujian hipotesis secara detail akan dijelaskan oleh Resi Anjani. Nah, untuk prosedur pengujian hipotesis, yang pertama yaitu formulasi atau perumusan hipotesis. Nah, ada hipotesis 0 atau nihil atau disebut juga dengan H0, di mana hipotesis ini adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Yang selanjutnya yaitu hipotesis alternatif atau tandingan, atau disebut juga H1 atau HA, di mana hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis 0. Yang kedua yaitu menentukan tes statistik atau taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis 0 benar. Yang ketiga yaitu menentukan alfa dan poin kritis. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah hasil sisi atau arah pengujian. Nah, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Sedangkan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. Yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi atau P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel. Nah, yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penerapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Nah, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya, sedangkan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Selanjutnya ada jenis-jenis uji hipotesis. Nah, yang pertama yaitu one sample J test atau pengujian Z suatu sampel. One sample Z test digunakan jika data sampel melebihi 30 atau N lebih dari 30 dan simpangan baku atau standar deviasinya diketahui. Nah, yang kedua yaitu one sample T test atau pengujian T satu sampel. One sample t-test digunakan apabila data sampel kurang dari 30 atau N kurang dari 30 dan simpangan bakunya tidak diketahui. Selanjutnya ada two sample t-test atau pengujian T2 sampel. Two sample t-test digunakan apabila ingin membandingkan dua sampel data.
Nah, yang selanjutnya yaitu pair t-test atau pengujian pasangan T. Pair t-test digunakan apabila ingin membandingkan dua pasangan data. Nah, yang selanjutnya yaitu one proportion test atau pengujian proporsi satu sampel. One proportion test digunakan untuk menguji proporsi pada satu populasi. Yang selanjutnya yaitu two proportion test atau pengujian proporsi dua sampel. Two proportion test digunakan untuk menguji perbanding proporsi dua populasi. Yuk lanjut. Ini adalah tabel rumus-rumus untuk pengujian hipotesis. Bisa dilihat dan dibaca, karena jika harus saya ungkapkan sangat sulit. Jadi di pause, dilihat, dibaca, tapi nggak diterawang. Kemudian masuk ke contoh soal dari pengujian hipotesis dua sampel dengan sampel saling berhubungan atau dependent. Biasanya, pengujian hipotesis dependent sample ini bertujuan untuk melihat keefektivitasan sebuah program. Dengan contoh, sebuah kasus di bawah ini, yaitu seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang program penurunan gula darah. Apakah program ini efektif atau tidak? Maka dilakukanlah pengujian hipotesis dengan diketahui alfa sama dengan 0,01. Kemudian si peneliti mengecek atau mentes gula darah dari pasien yang akan mengikuti program. Dan didapatkanlah data-data tersebut dengan berjumlah 10 data responden. Setelah melakukan program penurunan dan didapatkanlah nilai tersebut. Sebelum masuk ke tahap pengujian hipotesis dengan 5 langkah. Pada umumnya, kita akan mencari nilai different atau nilai selisih dari sebelum dan sesudah dengan cara mengurangi sesudah dengan sebelum. Dan ini adalah nilai selisih. Kemudian masuk ke 5 step pengujian hipotesis. Step yang pertama yaitu menentukan atau merumuskan H0 dan H1. Karena di dalam penelitian ini, si peneliti ingin melihat keefektivitasan dari program penurunan gula darah, maka yang pertama kali kita tentukan adalah nilai H1-nya. H1 sama dengan X bar D lebih kecil daripada 0. Semakin nilai selisihnya lebih kecil, berarti program penurunan gula darah sangat efektif. Kemudian H0-nya sama dengan X bar D sama dengan 0. Karena dalam pengujian ini, makin besar nilai minusnya, maka semakin efektif program penurunan gula darah ini. Berarti daerah penolakan H0 ada di sebelah kiri. Langsung masuk ke step kedua, yaitu menentukan tes statistik. T statistik karena N lebih kecil dari 30. Oke, lanjut ke step yang ketiga, yaitu menentukan alfa dan poin kritis. Dikarenakan nilai alfa sudah diketahui, yaitu 0,01, kemudian kita mencari poin kritis. T 0,01 dan N min 1. Karena N di sini adalah 10, didapat dari data responden. Dan didapatlah nilai 2,821. Dari manakah nilai 2,821? Itu didapat dari T tabel. Ya, bisa dilihat T tabelnya. Nilai degrees of freedom itu 9. Dan nilai alfanya itu 0,01. Dan didapat nilainya itu 2,821. Dikarenakan daerah penolakannya di sebelah kiri, yang berarti minus, berarti
min 2,821. Lanjut ke step yang keempat, yaitu menghitung nilai statistik. Bisa dilihat di sini T sama dengan X bar D per standar deviasi per akar N. Kemudian dihitung dan didapatlah nilai akhir yaitu min 4,05. Yang dimana nilai ini lebih kecil daripada min 2,821 dan lebih kecil daripada 0. Step terakhir, yaitu step yang kelima, yaitu membuat kesimpulan. Dikarenakan nilai akhirnya itu lebih kecil daripada 0, berarti H0 ditolak. Karena sampel memiliki cukup bukti yang bertentangan dengan H0. Jadi, program penurunan gula darah dianggap efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, salam sehat, stay safe, stay at home, bukan stay with me. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.